Pada video kali ini saya akan bahas tentang multiple linear regresi, yaitu regresi linear dengan variabel yang banyak. Di video yang lalu-lalu kita bahasnya itu hanya satu variabel. Nah, sekarang kita membahas multivariabel. Nah, misalkan Y adalah fungsi linear, jadi kita hanya membahas khusus yang linear. Misal Y adalah fungsi linear dari dua atau lebih variabel. Jadi variabelnya itu x1, x2, x3 sampai n sebagai contoh. Y sama dengan A0 plus A1 X1 tambah A2 X2. Nah, ini kita lihat variabel independennya itu ada dua, yaitu X1 dan X2. Ini adalah variabel independennya adalah variabel dependennya adalah Y. Nah, ini ada dua variabel independen, maka kita bisa gunakan regresi multivariabel. Nah, kita tujuannya adalah mencari berapa koefisien A1, A0, A1, dan A2. Nah, untuk mencari koefisien A0, A1 maupun A2 untuk melakukan kurvit dari set data. Jadi kita punya data Y, X1, X2, punya data eksperimen misalkan Y, X1, X2, dan kita ingin melakukan regresi dengan persamaan linear seperti ini, yaitu A0 plus A1 X1 tambah A2 X2. Nah, kita bisa gunakan dengan metode least square method yang sudah sering kita bahas. Nah, kita dapat menggunakan left division method. Jadi kita bisa mengetahui A0, A1, A2 ini dengan left division, karena left division itu menggunakan least square method. Nah, ketika kita menggunakan left division, maka dia akan menggunakan least square method saat persamaannya itu di set over determine. Nah, sebagai contoh, kalau kita melakukan kurvit itu kita itu termasuk set persamaan yang over determined karena jumlah data point itu lebih besar daripada variabel yang unknown. Jadi variabel yang tidak diketahui itu lebih kecil jumlahnya daripada jumlah data point, sehingga dia merupakan over determined system atau set persamaan yang over determined. Jumlah persamaannya jauh lebih kecil dibanding dengan jumlah data point. Jumlah variabel unknown yaitu ini, itu kan berarti sebenarnya dia hanya butuh dua persamaan karena dua variabel. Nah, tetapi kita punya banyak data point yang bisa kita masukkan ke dalam persamaan, sehingga jumlah persamaannya itu akan jauh lebih besar dibanding dengan variabel yang tidak diketahui karena jumlah data pointnya lebih besar. Nah, itu adalah pengenalan awalnya. Sekarang kita lihat contoh contoh bentuknya. Sebagaimana kita bahas tadi bahwa kita ingin melakukan regresi linear, yaitu dengan persamaan Y sama dengan A0 tambah A1 X1 tambah A2 X2. Nah, N itu ketika N itu adalah jumlah data point, maka kita bisa merubah persamaan multivariabel linear ini dengan bentuk matrik, yaitu A-nya itu adalah variabel yang ingin kita cari, yaitu A0, A1, A2. X-nya itu adalah kita bikin yang kolom pertama itu adalah satu semua sampai ke N, sampai ke jumlah data pointnya. Kemudian yang ini itu adalah data dari variabel X1 semuanya. X1 ini apa aja kita tulis di sini satu kolom. Nah, kemudian yang kolom ketiga itu adalah yang nilai-nilai dari variabel X2 ini. Nah, setelah kita tulis ini, kita sudah punya, X sudah punya. Nah, sekarang yang tinggal yang Y kita tinggal tulis data di Y itu dengan satu kolom dari Y1 sampai YN sesuai data poinnya. Nah, X1i, X2i, dan Y adalah dari data. Jadi ini adalah hasil dari data, baik variabel X maupun variabel Y ini adalah data dari eksperimen atau data yang kita punyai. Nah, sedangkan A itu adalah yang kita cari. Nah, maka untuk mencari koefisien A yang terdiri dari A0, A1, A2, kita bisa gunakan left division method, yaitu A sama dengan X backslash Y. Artinya, supaya lebih mudah menghafalkannya, ketika kita ingin mencari nilai X1, X2, ketika kita ingin mencari variabel A0, A1, A2, maka kita bisa lakukan Y, jadi X-nya dipindah ke sini, jadi Y per X. Nah, Y per X kalau kita gunakan left division berarti X-nya ada di depan, karena X-nya itu yang akan ditimpa oleh pembaginya ini.
Ditimpa oleh pembagi berarti X-nya itu merupakan penyebut, Y-nya adalah pembilang. Nah, itu adalah untuk menghafalkannya supaya tidak kebalik, yaitu kalau pengen mencari A berarti Y dibagi dengan X, X-nya dari bawah, maka X-nya itu ada di depan, yaitu menggunakan backlash atau live division method. Nah, kita menginjak ke contoh. Sebagai contoh, kita mempunyai data yaitu breaking strength dan allow composition. Kita punya data kekuatan breaknya, kekuatan tarik sampai patah, dan komposisi dari alloy. Alloy itu campuran dari baja. Nah, kita ingin memprediksi kekuatan sebuah part yang terbuat dari metal sebagai fungsi dari komposisi alloynya, sebagai fungsi dari komposisi campuran-campurannya. Nah, gaya yang dibutuhkan untuk memutuskan sebuah batang steel itu bisa dengan tarik sampai patah, itu adalah fungsi dari prosentase X1 dan X2. Jadi komposisi alloy yang mau kita analisis adalah X1 dan X2. Nah, X1 dan X2 adalah elemen-elemen alloy dalam persen di dalam metal tersebut. Nah, datanya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah breaking strength, artinya kekuatan berapa gaya tarik yang dibutuhkan sampai dia patah, itu adalah ini. Kemudian ini adalah variasi dari elemen 1 dan elemen 2 dalam persen. Elemen 1 itu adalah yang X1 ini, nama elemennya X1, ini nama elemennya adalah X2, ini adalah prosentasenya. Nah, ketika elemen X1 prosentase 0, kemudian prosentase dari X2 nya adalah 5, maka kekuatan tarik sampai dia putus itu adalah 7,1 kN. Kalau elemen satunya itu adalah 1%, elemen 2 nya adalah 7%, maka dia akan terputus itu ketika ditarik dengan gaya 19,2 kN. Nah, demikian juga yang ketiga dan keempat. Nah, sehingga kita punya 4 data point. 1, 2, 3, 4. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Supaya kita bisa memodelkan hasil eksperimen ini sebagai fungsi dari elemen-elemen campurannya, yaitu X1 dan X2. Nah, kita buat program skripnya sebagai berikut. Kita tulis dulu X1, data X1 adalah elemen 1 dari 0 sampai 3, kita lihat. X1 dari 0 sampai 3, 0, 1, 2, 3. Nah, ini kita nyatakan dalam bentuk kolom, satu kolom, bukan satu baris ya, satu kolom. Kita gunakan apa namanya ini, transpose, kita gunakan transpose supaya menjadi satu kolom. Begitu juga dengan X2 dan Y itu kita ketik. Kalau ini tanpa transpose kan dia satu baris, kalau kita transpose maka dia akan jadi satu kolom. Nah, ketika X1, X2, data-data poinnya sudah kita tulis, yaitu X1, X2, dan Y. Y-nya adalah yang ini. Breaking strength-nya adalah Y. Ini adalah yang dependennya, ya, independennya adalah X1 dan X2. Nah, lalu kita tulis atau kita buat matriks X di mana dia terdiri dari angka 1 untuk ukuran sesuai dengan ukuran X1-nya, dan X1 dan X2. Jadi yang kolom pertama itu adalah 1 sesuai dengan ukurannya X1 ini, X1 atau X2 atau Y sama aja. Jadi ini bernilai 1, kemudian samping kolom keduanya itu adalah nilai X1-nya, kolom ketiganya adalah X2. Nah, kenapa dibuat once? Karena sesuai dengan teori tadi, kita perlu membuat satu kolom yang isinya adalah angka 1 dari awal sampai akhir baris. Nah, kita sudah buat, kita berarti X-nya itu adalah isinya yang ini tadi. Yang ini adalah X-nya. Kemudian kita tulis Y sudah. Nah, sekarang langsung kita bisa cari A-nya. Nah, A berarti X dibagi dengan Y. Sorry, berarti ini karena backlash berarti Y dibagi dengan X. Karena ini merupakan pembagian matriks, jadi kita gunakan seperti ini. Ini adalah division, dia menggunakan least square method untuk kasus overdetermined. Kita termasuk overdetermined karena jumlah data poinnya 4, artinya kita punya 4 persamaan, dan variabel yang tidak diketahuinya adalah 2, yaitu X1 dan X2. Maka kita gunakan live division method dengan least square karena overdetermined system. Nah, kita sudah punya A, koefisien A, berarti sudah punya modelnya. Kemudian kita hitung berapa nilai Y itu dari pemodelan kita. Kalau ini adalah data dari eksperimen, ini kita buat YP-nya itu dari hasil pemodelan kita, yaitu kita gunakan perkalian matriks.
X kalikan A, nanti akan ketemu Y tapi dari hasil pemodelan kita, bukan yang ini. Nah, setelah itu kita bisa cari error maksimalnya, yaitu 100 kalikan maksimal absolut YP dikurangi Y. Berarti ini adalah selisih antara model dengan eksperimen dibagi dengan Y. Kita absolutkan, kemudian kita kali 100%, kita cari maksimalnya, maka akan ketemu maksimal persen error. Nanti kita coba ini di programnya MATLAB, nanti kita coba. Nah, keterangannya adalah YP itu adalah breaking stir model. Nah, ini adalah tadi sudah saya katakan, ini adalah kekuatan tarik supaya baja itu putus, tetapi berdasarkan dari model, berdasarkan dari regresi kita. Nah, persen error maksimalnya adalah perbedaan antara model dengan data. Error itu artinya perbedaan antara pemodelan kita dengan data ini. Nah, hasilnya itu nanti ketemu A itu adalah 0,8, 10,24, dan 1,24. Nah, maksimal persen errornya adalah 3,2193. Jadi maksimal errornya itu adalah 3,2193. Nah, termasuk kecil ya untuk ukuran, untuk aplikasi di bidang teknik ini termasuk kecil, bisa ditolerir. Nah, karena kita sudah punya model A yaitu koefisien A0, A1, A2, maka kita bisa buat persamaannya, yaitu Y sama dengan 0,8 ditambah dengan 10,24 X1 tambah 1,24 X2. Nah, dengan demikian kita sudah membuat modelnya, model matematiknya, yaitu Y sama dengan 0,8 tambah 10,24 X1 tambah 1,24 X2, di mana Y adalah breaking strength atau gaya tarik supaya batangnya itu putus, kemudian X1 adalah prosentase dari elemen X1, dan X2 adalah prosentase dari elemen X2 yang mencampur besi itu atau metal itu. Nah, sekarang kita coba di MATLAB-nya. Kita sudah bikin di script-nya. Ya, pertama kita buat X1 ini, kemudian X2 sama Y sudah kita buat. Nah, kemudian X adalah 1, X1, X2, kemudian A nya ini sama persis, YP adalah. Sekarang kita langsung aplikasikan di sini. Nah, pertama kita bikin data X1 dulu, itu persentase elemen X1 ini. Ini adalah persentase elemen X2. Ini X2. Nah, ini adalah kekuatan tariknya ketika dia putus dalam satuan kilonewton. Dan kita buat X1, X1, X2 gini. Nah, berarti ini 1. Karena 1 X1, X1 itu ukurannya, kita lihat X1 ukurannya. Nah, 4 kali 1, berarti kalau kita ketik once size 1, size X1, nah, maka dia akan membentuk satu kolom, isinya adalah 1 semua. Karena ukurannya harus 4 kali 1, 4 baris, 1 kolom. Nah, kita sudah buat tadi X, maka kita tinggal menggunakan left division, itu ini. Nah, ini adalah koefisien dari A0, ini koefisien A1, ini adalah A2. Nah, sekarang kita hitung berapa Y hasil dari model ini sesuai dengan persamaan, sesuai dengan koefisien A yang sudah kita temukan, kita hitung Y-nya. Nah, menggunakan perkalian matrik ini. Nah, ini adalah kekuatan tarik ketika baja atau steelnya itu putus, tetapi berdasarkan hasil pemodelan kita atau berdasarkan hasil regresinya. Ini 6. Nah, kita bandingkan coba dengan yang data hasil eksperimen. Nggak kelihatan ya. Jadikan satu kolom aja. YP Y. Nah, ini ada hasil dari pemodelan yang kolom pertama. Ini adalah hasil dari eksperimen. Ini kan terdapat perbedaan antara hasil pemodelan dan hasil eksperimen. Nah, kita cari selisihnya. Nah, kita cari selisih itu artinya errornya. Itu kita gunakan absolut supaya tidak ada nilai negatif. Jadi yang eksperimen dikurangi
yang model dikurangi dengan eksperimen. Y dikurangi dari Y ini kurangi YB, kita absolutkan adalah errornya. Nah, sehingga ini adalah perbedaannya antara model dengan eksperimen untuk tiap-tiap data point. Ini adalah errornya. Nah, kita lebih enak itu menggunakan persentase supaya bisa dibandingkan dengan lebih enak. Nah, error dalam persen ini berapa persen? Kita harus bandingkan dengan data aslinya, yaitu data eksperimennya, kemudian kita kali 100%. Nah, berarti yang ini itu adalah 3,2% errornya. Dan yang kedua ini adalah 1,7%, ini adalah 0% errornya, sama ya ini ya. Dan ini adalah errornya adalah 0,254%. Nah, kita untuk menganalisis kita gunakan yang maksimalnya, yang paling parahnya itu berapa, maka kita gunakan fungsi max error persen. Nah, ini jangan lupa kita gunakan elemen per elemen, yaitu titik bagi. Ini maksimalnya kira-kira berapa persen. Kalau kita lihat ini kan berarti maksimalnya 3 ya, berarti nanti keluarnya adalah 3,21. Nah, ini maksimal errornya. Oke, demikian berarti ini sesuai dengan tadi ya, sesuai dengan yang kita running di MATLAB tadi, 3,219%. Ini adalah modelnya. Nah, itu adalah contoh untuk pemodelan atau regresi linear dengan multi variabel. Oke, demikian, sampai ketemu di video selanjutnya.